Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya taati, Bapak Menteri Agama yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Nazruddin, tamu kita Syekh Anis Rashid yang kami hormati, penasihat kita Habib Muhsin Al-Hamid, Habib Abdurrahman Basurah, orang-orang tua kita semuanya yang kami hormati. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu saat Nabi ditanya, "Man akramun nas?" Siapa manusia yang paling mulia? Nabi menjawab, atqahum, yang paling takwa. Mereka yang paling takwa adalah yang paling mulia. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Para sahabat bukan itu yang dimaksud. Laisa an hadza nas'aluk ya Rasulullah. Bukan itu yang aku tanyakan. Kemudian Nabi menjawab, Yusuf ibn Nabiyillah, ibn Khalilillah. Ya kalau begitu Yusuf dong. Kenapa? Yusuf itu Nabi, putranya Nabi bin Ya'qub, putranya Nabi bin Ishaq, putranya Khalilullah bin Ibrahim. Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Kemudian sahabat juga menyatakan, laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah. Bukan itu yang aku maksud. Tas'aluni an ma'adinil Arab. Yang kamu tanyakan kelompok orang Arab. Maka Nabi menjawab, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang-orang pilihan mereka, tokoh-tokoh mereka di jahiliyah juga akan menjadi orang-orang pilihan dalam masa Islam dengan catatan mereka berilmu agama. Saudara, kalau Anda mau melihat ukuran karomah itu ada 3. Intinya adalah di taqwallah. Turunan orang baik itu juga punya nilai, tapi jangan sampai meninggalkan inti kemuliaan taqwallah. Anda lihat Nabi menyatakan Yusuf bin Nabilah bin Nabilah bin Nabilah. Kalau Anda mengenal datuk-datuk Anda alim, abid, sajid, maka ente harus jadi seperti mereka. Alimun bin alimun bin alimun bin alimin bin alimin sampai ke atas. Muti'un bin muti'in bin muti'in sampai ke atas. Jangan alimun tapi punya anak yang jahilun. Jangan muti'un tapi punya anak yang asin. Tuh lihat, Nabi, putranya Nabi, putranya Khalilullah. Karena itu jangan sampai nggak lengkap kalau jadi turunan orang baik. Takwah jangan ditinggalkan, ilmu jangan ditinggalkan, sehingga Anda menjadi penerus mereka. Begitu yang harus kita sikapi. Bersyukur jadi turunan orang baik, tapi kebaikannya jangan berhenti, teruskan, rawat. La amri
mal insanu illa ibnu dinihi fala tatruki taqwa ittikalan 'ala an-nasab wa qad rafa'a al-islamu Salmana Farisin wa qad wada'a asy-syirkul hasiba Aba Lahab. Manusia itu adalah dinilai adalah menurut agama, ketaatannya, ibadahnya, takwanya. Karena itu jangan sekali-kali meninggalkan takwa hanya mengandalkan nasab. Yang nasabnya nggak bagus. Salman itu bin Majusi, tapi diangkat oleh Allah derajatnya karena takwanya, karena nilai Islamnya, sehingga Nabi pun mengatakan Salman minna ahlil bait, padahal nggak ketemu nasabnya nih, padahal bukan orang Arab tuh, tapi Nabi menyatakan golonganku ini ahlil bait, diakui sama Nabi SAW. Tapi bagaimana nasabnya yang sangat mulia? Bersambung dengan nasabnya Nabi nih, sahabat Nabi Ibrahim, pamannya sendiri Abu Lahab. Maka dicabut kemuliaan nasab karena meninggalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intabihu, hati-hati. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah putra yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Jangan hanya sekedar putra yang bisa membanggakan orang tua. Punya cita-cita itu yang bagus gitu loh. Emangnya kalau bapaknya makan kenyang, anak akan kenyang? Nggak bisa, harus makan seperti bapaknya. Emangnya kalau bapaknya alim, anak pasti akan jadi alim? Nggak bisa, harus belajar seperti bapaknya. Emangnya kalau bapaknya datuknya wali, anaknya akan jadi wali? Nggak bisa, harus takwa seperti datuknya. Itu yang harus kita sadari. La in fakharta bi aba'in dawi syaraf laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu. Ya, kalau kamu banggakan datuk kamu, iya hebat-hebat. Tapi pertanyaannya, mereka bangga enggak kalau punya cucu seperti kita? Itu harus dikoreksi. Masya Allah. Ilmu ditinggal, takwa ditinggal, bangga dengan nasab, yang mereka pasti akan kecewa dengan kita, Pak. Ikhwani, karena itu ayo menjadi anak cucu yang bisa membuat bahagia dan bangga orang-orang tua kita. Teruskan ilmu mereka, teruskan wirid mereka, teruskan zikir mereka, teruskan adabnya mereka. Mereka nggak pernah meninggalkan jamaah, kita nggak jamaah, bahkan nggak sholat. Mereka wiridnya adalah banyak, kita main gafleh. Mereka adalah orang yang membahas ilmu, kita enggak, main sisa. Karena itu jangan. Ayo kita kembali lagi. Mereka menjadi mulia bukan karena seperti kita, al-afu. Mereka menjadi mulia karena mereka ahlul ilm, mereka ahlul taqwa, mereka ahlul ibadah, mereka ahlul qiyamil lail, mereka ahlul ma'ruf, mereka terus begitu ya ikhwani. Mudah-mudahan insyaallah ya, dengan adanya Robitoh kita ingin kita bersatu untuk kembali lagi ke datuk kita, akhlaknya mereka, ibadahnya mereka. Ayo kita semuanya menjadi orang yang bukan mencoreng mereka, tapi bisa membahagiakan mereka. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi anak cucu yang diridhoi oleh datuk-datuk kita. Mudah-mudahan insyaallah menjadi anak cucu yang menjadi penerus perjuangan mereka.
dan mudah-mudahan insyaallah kita termasuk alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai'. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kedatangan antum, Bapak Menteri. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, semua pejabat Syekh Anis. Terima kasih antum semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahir batin. Ketemu insyaallah tahun yang akan datang dalam keadaan khair wa afiyah, dan insyaallah kita semuanya akan berubah menjadi para sadah yang bisa mengikuti jejak dan akhlak pendahulu-pendahulunya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.